Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ika Apriantika, mahasiswa jurusan Manajemen Universitas Esa Unggul Tangerang dengan nomor induk mahasiswa 202401011155. Di kesempatan ini saya akan membahas materi yang telah saya pelajari dari pertemuan 1 sampai 7 pada mata kuliah pasar uang dan pasar modal. Nah, di sini saya akan membahas mulai dari peran Bank Indonesia, kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan sampai ke pasar uang dan juga pasar modal yang ada di Indonesia. Mulai dari Bank Indonesia, Bank Indonesia itu adalah bank sentralnya negara Indonesia, yang artinya Bank Indonesia punya peran utama untuk mengatur dan juga menjaga kestabilan ekonomi negara. Berbeda dengan bank-bank umum yang biasa digunakan sehari-hari, Bank Indonesia tidak melayani masyarakat secara langsung. Jadi tidak ada masyarakat yang bisa menabung, meminjam uang, ataupun melakukan transaksi seperti biasa di Bank Indonesia. Nah, fungsi dari Bank Indonesia lebih ke pengaturan dan juga pengawasan sistem keuangan secara keseluruhan. Nah, Bank Indonesia ini juga bersifat independen, yang maksudnya adalah dalam menjalankan tugas-tugasnya tidak boleh dipengaruhi oleh pihak-pihak lain termasuk pemerintah. Nah, hal tersebut tujuannya supaya kebijakan yang diambil oleh Bank Indonesia benar-benar berfokus untuk menjaga kestabilitas ekonomi Indonesia. Nah, tujuan utama dari Bank Indonesia pula adalah untuk menjaga kestabilan nilai rupiah. Nah, kestabilan ini mencakup dua hal, yaitu kestabilan harga barang dan jasa yang berkaitan dengan inflasi, serta kestabilan nilai tukar terhadap mata uang asing. Nah, kalau inflasi tidak terkendali, harga barang akan terus naik dan daya beli masyarakat bisa menurun. Sedangkan kalau nilai tukar rupiah melemah, harga barang impor akan jauh lebih mahal. Nah, dalam menjalankan tugas-tugasnya, Bank Indonesia memiliki 3 pilar utama. Yaitu pilar yang pertama adalah melakukan kebijakan moneter, yaitu kebijakan yang digunakan untuk mengatur berapa jumlah uang yang beredar di masyarakat. Nah, pilar yang kedua adalah sistem pembayaran, yaitu sebuah sistem yang mengatur kelancaran transaksi pembayaran baik tunai maupun non-tunai. Nah, sedangkan pilar yang ketiga adalah menjaga stabilitas sistem keuangan supaya seluruh lembaga keuangan tetap berjalan dengan baik dan tidak mengalami gangguan yang serius. Nah, walaupun Bank Indonesia ini sifatnya independen, Bank Indonesia tetap melakukan kerjasama dengan pemerintah dan juga lembaga lain. Salah satu bentuk kerjasamanya adalah yaitu melakukan jaringan pengamanan sistem keuangan, yaitu sebuah sistem yang dirancang untuk menjaga kondisi keuangan agar tetap stabil saat terjadinya krisis. Nah, di dalam sistem ini ada beberapa lembaga seperti Bank Indonesia, pemerintah, otoritas jasa keuangan, dan juga lembaga penjamin simpanan. Bank Indonesia juga berperan sebagai pemberi pinjaman terakhir bagi bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas. Yang artinya, kalau ada bank yang kekurangan dana untuk memenuhi kewajibannya, Bank Indonesia bisa memberikan bantuan agar bank tersebut tidak langsung mengalami kegagalan. Nah, selain itu ada juga lembaga penjamin simpanan yang tugasnya menjamin simpanan masyarakat di bank sampai pada jumlah tertentu sehingga masyarakat tidak perlu khawatir akan kehilangan uangnya. Nah, Bank Indonesia juga menjalin kerjasama dengan negara lain, yaitu untuk menjaga stabilitas ekonomi global dan ikut mengembangkan ekonomi berbasis syariah di Indonesia. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter ini adalah kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mengatur berapa jumlah uang yang beredar di masyarakat agar kondisi ekonomi tetap stabil. Nah, hal ini dilakukan bertujuan agar atau untuk menjaga inflasi tetap terkendali dan juga mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
Nah, sejak tahun 2005, Bank Indonesia menggunakan kerangka kerja yang berfokus pada pengendalian inflasi, yang artinya inflasi dijadikan sebagai target utama yang harus dijaga. Namun, seiring berkembangnya waktu atau seiring berjalannya waktu, kebijakan ini menjadi lebih fleksibel. Jadi tidak hanya berfokus pada inflasi saja, tetapi juga mempertimbangkan kondisi-kondisi ekonomi secara keseluruhan. Nah, inflasi itu sendiri adalah kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi juga diukur menggunakan indeks harga konsumen, yaitu ukuran yang mencerminkan perubahan harga barang dan jasa yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, jika inflasi ini terlalu tinggi, maka daya beli masyarakat otomatis akan menurun karena harga barang akan menjadi lebih mahal. Nah, untuk mengendalikan inflasi ini, Bank Indonesia memiliki beberapa instrumen, yang salah satunya adalah suku bunga acuan yang digunakan untuk menjadi patokan dalam sistem keuangan. Jadi ketika suku bunga dinaikkan, biasanya masyarakat akan lebih memilih untuk menabung daripada meminjam atau membelanjakan uangnya, sehingga jumlah uang yang beredar bisa berkurang. Nah, sebaliknya, jika suku bunga diturunkan, masyarakat cenderung akan lebih banyak berbelanja dan juga meminjam uang, sehingga aktivitas ekonomi akan jadi meningkat. Nah, selain itu ada juga operasi pasar terbuka, yaitu kegiatan jual beli surat berharga oleh Bank Indonesia untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Kemudian ada juga pengaturan cadangan wajib yang harus disimpan oleh bank di Bank Indonesia, serta kebijakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Nah, kebijakan moneter ini bekerja melalui beberapa jalur seperti jalur suku bunga, jalur kredit, jalur nilai tukar, dan juga ekspektasi masyarakat. Nah, ini maksudnya dampak dari kebijakan ini tidak langsung terasa, tetapi melalui beberapa proses tertentu yang mempengaruhi perilaku masyarakat dan juga pelaku ekonomi. Nah, selanjutnya yang akan saya bahas adalah stabilitas sistem keuangan. Nah, stabilitas sistem keuangan ini adalah kondisi di mana seluruh sistem keuangan termasuk bank dan juga lembaga keuangan lainnya dapat berfungsi dengan baik meskipun ada tekanan ekonomi. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan. Nah, kalau sistem keuangannya ini tidak stabil, bisa jadi krisis yang berdampak luas ke berbagai sektor ekonomi. Untuk menjaga stabilitas ini, Bank Indonesia akan bekerja sama dengan lembaga lain seperti OJK dan juga pemerintah dalam suatu forum koordinasi. Nah, hal ini dilakukan tujuannya agar setiap kebijakan yang diambil bisa saling mendukung dan tidak bertentangan. Selain itu, ada juga beberapa konsep keuangan inklusif, yaitu upaya seluruh lapisan masyarakat bisa mengakses layanan keuangan. Nah, contohnya seperti penggunaan sistem pembayaran digital, layanan perbankan melalui ponsel, dan berbagai teknologi keuangan lainnya. Dengan adanya kemajuan teknologi, masyarakat yang sebelumnya sulit untuk mengakses layanan keuangan sekarang bisa jadi lebih mudah untuk melakukannya. Nah, Bank Indonesia ini juga mendukung perkembangan usaha mikro, kecil, ataupun menengah karena sektor ini memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Nah, dukungan tersebut bisa berupa akses pembiayaan, pelatihan, dan juga digitalisasi usaha. Di era modern ini, Bank Indonesia juga menerapkan kombinasi berbagai kebijakan untuk mencapai hasil yang lebih efektif. Jadi tidak hanya mengandalkan satu kebijakan saja, tetapi menggabungkan beberapa kebijakan sekaligus agar dampaknya lebih optimal. Selain itu, ada juga infrastruktur pasar keuangan yang membantu kelancaran transaksi seperti sistem transfer dana antar bank secara real time dan juga sistem penyelesaian transaksi surat berharga. Nah, infrastruktur ini penting supaya transaksi bisa berjalan dengan cepat, aman, dan efisien.
Indonesia juga memiliki strategi untuk memperdalam pasar keuangan, yaitu dengan meningkatkan jumlah instrumen keuangan, memperluas partisipasi investor, dan juga memperkuat struktur pasar agar lebih stabil. Nah, selanjutnya yang akan saya bahas adalah pasar uang. Nah, pasar uang ini adalah tempat terjadinya transaksi keuangan jangka pendek yang biasanya dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun. Nah, pasar ini digunakan untuk pelaku ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek atau mengelola kelebihan dana. Nah, dalam pasar uang, Bank Indonesia berperan untuk mengatur likuiditas agar kondisi keuangannya tetap stabil. Jadi, pelaku pasar uang terdiri dari bank, pemerintah, perusahaan, dan juga investor. Nah, instrumen ini digunakan di pasar uang antara lain surat berharga jangka pendek yang diterbitkan oleh pemerintah ataupun bank sentral, pinjaman antar bank dalam jangka waktu yang sangat pendek, serta deposito berjangka. Nah, sedangkan pasar modal adalah tempat untuk transaksi jangka panjang, biasanya lebih dari 1 tahun. Nah, instrumen pasar modal antara lain saham, yaitu bukti kepemilikan suatu perusahaan, obligasi, yaitu surat utang jangka panjang, dan juga reksadana, yaitu wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat yang kemudian diinvestasikan oleh manajer investasi. Jadi, perbedaan utama antara pasar uang dan pasar modal terletak pada jangka waktunya. Kalau pasar uang untuk jangka pendek, sedangkan pasar modal itu untuk jangka panjang. Nah, kedua pasar ini memiliki peran penting dalam perekonomian karena saling melengkapi satu sama lain dalam menyediakan sumber pembiayaan. Nah, kesimpulannya atau yang dapat saya simpulkan dari pembahasan-pembahasan tadi, bahwa Bank Indonesia memiliki peran yang sangat penting untuk menjaga kestabilan ekonomi di Indonesia melalui berbagai kebijakan dan pengawasan sistem keuangan. Nah, selain itu, pasar uang dan pasar modal juga sangat membantu untuk mendukung pertumbuhan ekonomi karena berbagai pilihan pembiayaan bagi pelaku ekonomi. Nah, dengan adanya kerjasama antara berbagai lembaga dan dukungan teknologi, diharapkan sistem keuangan akan tetap stabil. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.